Kalau orang gila mah sehat badannya tapi tidak sehat akalnya. Makanya katanya ada yang sehat badannya tidak sehat akalnya. Ada yang sehat akalnya tidak sehat badannya. Kita mah sekarang ini sehat badan, sehat akal. Sempurna apa tidak? Sempurna. Lantas kalau seandainya orang yang sehat badannya tidak sehat akalnya, namanya orang gelo. Orang gelo. Kalau orang gelo wajib nggak sholat? Nggak wajib. Wajib nggak puasa? Nggak wajib. Wajib nggak sedekah? Nggak wajib. Kalau orang gila nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib sedekah, nggak wajib. Tapi kalau seandainya orang yang sehat badannya, sehat akalnya, ikut-ikutan, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau sedekah, berarti sama dengan orang betul. Betul. Nah, sama seperti itu. Apa bedanya? Orang gila nggak suka sholat, orang gila nggak suka puasa, orang gila nggak suka sedekah, orang gila nggak suka masuk ke masjid, nggak suka masuk ke mushola. Tapi kalau seandainya orang yang sehat badannya, sehat akalnya, ikut-ikutan, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau ngaji, nggak mau sedekah, nggak mau ke mushola, nggak mau ke masjid, berarti sama dengan orang gelo. Tuh. Lanjut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, sehat akal. Alhamdulillah. Rahmat beserta salam semoga Allah jujurkan keharibaan kita Nabi besar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jujurkan pula rahmat dan hidayahnya kepada seluruh para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majlis ta'lim yang mulia ini mudah-mudahan menjadikan ahli surga, kehidupannya diberikan husnul khatimah, dijauhkan daripada siksa kuburnya, anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Sorga itu apa bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Sundanya mah sorga itu ngarep-ngarep, merindukan. Al jannatu mustaqatun, sorga itu merindukan. Ila arba'ati nafarin, terhadap 4 golongan. Sorga merindukan terhadap manusia daripada 4 golongan. Dirindukan oleh sorga luar biasa.
Jangankan dirindukan oleh surga, dirindukan oleh anak, bahagia apa tidak? Dirindukan oleh suami, bahagia apa tidak? Dirindukan oleh pacar, bahagia apa tidak? Luar biasa, berkembang-kembang, bukan yang berbunga-bunga. Oh, orang bilang berbunga-bunga karena orang Kulon berkembang-kembang. Dirindukan oleh surga, jangankan dirindukan oleh surga, dirindukan oleh keluarga, dirindukan oleh anak, dirindukan oleh suami, dirindukan oleh pacar. Luar biasa senangnya. Kepada siapa surga merindukannya? Kepada umat manusia daripada 4 golongan. Yang namanya dirindukan mah tidak pernah putus daripada lupa. Kita rindu kepada suami, pernahkah kita melupakannya? Tidak. Masya Allah, sehingga kebayang berjuta bintang di langit hanya satu yang bercahaya, berjuta suami-suami yang ganteng, hanya suamiku yang kucinta. Kan begitu kan? Ngelihat Mang Tohir kayak suami, ngelihat Mang Ahmad kayak suami, ngelihat Mang Asep kayak Kimedeng. Pokoknya yang namanya rindu seolah-olah semua orang miriplah dengan orang yang kita rindu. Surga juga begitu, nggak melihat golongan mana, nggak ngelihat bangsa mana, nggak ngelihat bahasa mana, tetap yang dirindukan oleh surga adalah daripada golongan yang 4 perkara. Insya mana yang dirindukan oleh surga? Yang pertama talil Qur'ani, orang yang suka baca Al-Qur'an, suka baca Al-Qur'an, suka baca Al-Qur'an. Berapa juz satu hari? Ayo, berapa kebet satu hari? Berapa ain satu hari? Kok nggak ada yang jawab? Sakit gigi ya? Nah. Haji Dedi, saya juga kalau baca Al-Quran mah tiap hari 2 surat. 2 surat sekali baca. Kulhu sama kuliah. Kapan? Oh, 5 kali. Bahkan lebih kadang-kadang kalau lagi eling. Benar. Kapan saja? Subuh, kuliah sama kulhu. Dohor, kuliah sama kulhu. Asar juga sama, kuliah sama kulhu. Maghrib, kuliah sama kulhu. Isya, kuliah sama kulhu. Pokoknya mah kata orang Jakarta mah gacolan dah kuliah sama kulhu tuh. Gacolan bener. Waduh, kata orang Kulon melangganan, kuliah sama kulhu. Sedangkan ketahuan sama-sama jamaah. Kalau ngimam sholat isya, kuliah kulhu. Ngimam lagi sholat maghrib, kuliah kulhu. Ngimam lagi sholat subuh, kuliah kulhu. Ketahuan sama Bu Ustazah. Siapa itu? Itu Bu Neneng. Kenapa emang? Sama Bu Lia. Emang kenapa? Kuliah sama kulhu langganannya. Wah,
ketemu di tempat undangan. Siapa tuh? Itu Mbak Kuliah. Kalau ini Ibu Kulhu. Kesebut karena apa? Langganan kuliah sama Kulhu. Mau ngimamin taraweh, yang biasa ngimamnya tidak ada. Ibu-ibu datang karena biasanya mau sholat isya dulu ribut di belakang. Siapa yang imam? Ustazah. Orang mana? Itu ketua majelis taklim Ansarul Muslimin. Terus kalau dia mah pasti kuliah. Yang bener loh, enggak, kata yang sebelah Kulhu. Kuliah. Kulhu kedengeran sama ustazah. Sialan doang, emang gua bisanya kuliah doang sama Kulhu. Nah, begitu dia Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Di belakang udah ribut dulu. Pasti kuliah nih. Kata yang sebelah, Kulhu. Imam ngedenger. Emangnya gua nggak bisa selain kuliah sama Kulhu. Dia ngembat. Inna ataina nggak tanggung-tanggung. Pindah loncat dari Kulhu. Namanya kalau kita ilmu, kalau kita ngaji bisa karena ala biasa. Kalau biasa sudah pasti bisa. Tapi kalau bisa tanpa biasa grogi pasti. Tuh. Coba aja kalau umpamanya orang grogi bagaimana sih? Mau ngucapin Bismillahirrahmanirrahim aja karena gemetar kaki. Tuh. Bibi kadang-kadang. Ini mah pindah dia karena tidak biasa. Pindah. Inna a'taina ngembat. Inna a'taina kal kausar. Lupa. Saking nyangkin grogi. Inna a'taina ngapedekan. Begitu ngemat lagi. Inna lupa beneran. Inna kata yang di belakang. Innalillahi. Tuh. Karena apa? Karena kita tidak biasa. Yo kita biasakan. Itu talil Qur'ani, orang yang suka baca Al-Qur'an. Nah, terus bagaimana kalau orang yang suka baca Al-Qur'an, sholatnya rajin, majelis taklimnya rajin, ngadawamin Qur'annya rajin, habis sholat duhur 1 juz, habis sholat asar 1 juz, habis sholat maghrib 1 juz, habis sholat isya 1 juz. Berarti sehari semalam 5 juz. Berarti kalau khatam berapa hari? Berarti 6 hari tamat. Oh, katanya kalau ini mah lagi sibuk. Karena apa? Sekarang mah lagi rame sinetron apa tuh? Sinetron apa itu judulnya? Oh. Ini tukang nonton semua, tahu semua. Wah. Kaciri tukang nonton semua karena tahu semua judulnya. Ini mah mau sholat isya berebut remote sama cucu.
Masya Allah, cucu pengen sembokong, kita pengen ikatan cinta, ribut. Yang satu ipin, bapaknya pengennya Indosiar melulu. Masya Allah, ribut bahwa malam ini ada Epitamala katanya. Ribut. Epitamala lagu apa Pak? Sok tahu itu. Mau makan aku ingat kamu, mau tidur aku ingat kamu, mau mandi aku ingat kamu, kasihku. Kata bapaknya nyontoin ini mah, kata bapaknya. Nah, talil Qur'ani, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang suka baca Al-Qur'an. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang yang suka baca Al-Qur'an mah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Rihuha wangi, rihuha thayyibun wangi rasanya, wa ta'muha thayyibun manis rasanya. Buah apa kira-kira? Ayo, buah korma. Korma wangi enggak? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Orang yang suka baca Al-Qur'an mah manis rasanya, wangi baunya. Kira-kira buah apa? Duren. Benar, duren. Buah duren. Jajal buah duren, bener. Yuk kita tasarufkan buah duren. Itu buah duren, jangankan kita ngeliat itu ke buah duren, kita di dalam rumah. Di dalam rumah ada orang lewat bawa duren, wanginya kecium ke dalam. Kecium nggak ke dalam? Kecium. Itu wanginya buah duren. Tapi ngeliat nggak kita? Enggak. Lantas kita kira-kira tadi orang yang suka baca Al-Qur'an, wangi aromanya, manis rasanya. Kita dengar orang baca Al-Qur'an, kita lagi sakit gigi. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kira-kira sakit gigi kita ngamuk nggak ke orang yang baca Al-Qur'an? Diam lo, jangan baca Al-Qur'an, gua sakit gigi. Padahal kalau dengar baca Al-Qur'an sakit gigi reda tuh sakitnya. Coba kalau seandainya kita lagi sakit gigi, aduh, sebelah hotel anggur, cokot, gitu kan? Cucu Jayati. Bagaimana kita lagi sakit gigi? Nah, pasti kita ngamuk, marah kita. Berisik lo, gua lagi sakit gigi. Coba kalau nyawa, tip-tip gua yang sakit gigi lo, kenapa lu ngamuk sama gua? Nah, begitu kali. Nah, orang yang suka baca Al-Qur'an itu ibarat buah duren. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wangi, manis rasanya. Nah, itu kayak buah duren. Orang yang suka baca Al-Qur'an, jangankan masih hidup bahasa kita nyaman, udah matinya juga wangi. Lewat kita ke kuburannya,
Kita tahu bahwa orang tersebut tukang baca Al-Quran. Apa kata orang lewat? Oh, ini kuburannya Ibu Ustazah nih, ketua Majelis Ta'lim Ansarul Muslimin, dulu rajin baca Al-Qurannya. Kalau lewat ke rumahnya kedengeran summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas sama, kedengeran dulu. Ini kuburannya. Tuh, orang suka baca Al-Quran waktu hidupnya. Coba kalau orangnya tukang bobok, tukang tarok, tukang ngerolong kali adro, mati kita lewat kuburannya, apa kata kita? Kuburan tukang mabok, lari, kabur tuh. Kita mau ke Tanah Abang, padahal itu kuburan banyak. Kita masih teringat tetangga kita nih, yang hidupnya dulu tukang mabok, matinya juga kecebur got. Minggir kita, boro-boro bacain dulu, boro-boro uluk salam, nggak pernah. Karena apa? Karena kita tahu orang tersebut kelakuannya di alam dunia. Tuh. Kenapa diibaratkan orang suka baca Al-Quran ibaratkan buah duren? Buah duren mah jangankan kelihatan nyata, buah durennya nggak kelihatan. Contoh begini, contoh umpama si Medeng habis beli duren di jalan, mau dibawa pulang, anaknya ini pengen itu pengen, bahasanya begini, mau dibawa pulang, durennya cuma 1, keluarganya 6, berarti cuman kebagian 1 biji sewa kalau ada 6 biji. Akhirnya bingung, dikupas di sana di tempat duren, dimakan sama dia biar nggak ketahuan sama keluarga kalau dia habis makan duren. Sampai ke rumah uluk salam, assalamualaikum, sedangkan duren mah habis makan duren, kalau terbuka bibir ciumannya, aromanya keluar. Assalamualaikum, kata si Medeng. Waalaikumsalam. Bau duren. Bingung dia, mau ngomong takut dipaidong, nggak ngomong, udah ngomong duluan bau duren. Bingung, bau duren dari mana? Ini bau duren. Ngedeketan istrinya, kecium. Wah, katanya habis beli duren bapak nih. Beli duren di mana? Enggak beli duren mana? Ini bau. Didesak-desak baru ngaku, Kang Alkap. Bapak pelit amat sih, makan gak inget istri, gak inget anak. Kesel bapaknya, mangap bapaknya. Lu baunya aja. Nah, dikasih baunya aja. Atuh istrinya mikir di dalam hati, tenang aja nong, ke anaknya, tenang aja, bapak lo cuma ngasih baunya aja, nanti juga mama bales. Kebetulan malam-malam gerimis, ngedeketin istrinya, baltoel, diangkat itu sarung istrinya lagi tidur. Mending kalau begitu mah, coba kalau nggak ditempelin ke hidungnya, nih baunya aja. Dibalas sama istrinya. Nah, istrinya pengen duren, dikasih baunya aja sambil mangap. Baunya aja. Dia pengen sama istrinya, baru sama istrinya dipegangin, diciumin ke hidungnya, baunya aja. Balas dendam. Nah itu bau duren. Nah, bau duren. Itulah orang yang suka baca Al-Quran. Bagaimana kalau orang sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Al-Qurannya kalau waktu sholat doang. Nah, lari halaha wa ta'muha thayyibun. Tidak wangi
tapi rasanya manis. Buah apa? Buah anggur. Buah apa lagi? Buah korma. Buah apa lagi? Lengkeng. Rasanya manis tapi tidak wangi. Sholat qobliyahnya rajin, ba'diyahnya rajin, tahajud rajin, duha rajin, wajib nggak pernah ketinggalan, ngaji rajin, tapi baca Al-Qur'annya males. Nah, sedekah rajin, baca Al-Qur'annya males. Tidak wangi tapi rasanya manis. Sudah bagus. Ada lagi, lari halaha wa ta'muha murun. Aromanya bau, rasanya pahit. Nah, orang apa? Orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, sholat juga tidak. Nah, buah apa itu namanya? Itu dipercontohkan, rasanya pahit, aromanya bau. Buah apa? Buah apa? Buah busuk, bau, pahit. Buah apa? Ya pokoknya mah apa tuh? Kalau di Kulon mah tahu nggak buah berenuk? Nah, tahu berenuk? Nggak tahu itu berenuk. Siapa yang tahu bahasa Jakartanya itu berenuk? Nah, iya, buah berenuk. Nah, itu buah itu bau pahit. Kira-kira, nah, apa yang bau tapi pahit? Kira-kira kalau kotoran bau apa tidak? Bau pahit apa tidak? Gak tahu, belum pernah nyicipin. Itu dong. Nah, itu ngaji nggak pernah, sholat juga nggak pernah, baca Quran apalagi. Nah, belajar tidak. Nah, itu sifatnya rasanya pahit, aromanya bau. Tuh. Diibaratkan buah berenuk, silahkan. Buah berenuk bau apa tidak? Nah, karena buah berenuk ada ceritanya. Petani di kampung, nah, punya anak nangis. Ditanya sama bapaknya, kenapa lu nangis aja dari semalam? Nah, dibilangin sama istrinya, Pak, gara-gara tetangga kita pulang dari Jakarta beli buah melon. Oh, itu melon belang? Nggak tahu buah apa itu katanya. Nanya ke sebelah, emang itu buah apa? Nah, dia bilang semangka. Kayak gimana sih semangka? Kata suaminya, petani. Pas begitu dilihat, Pak, no, kayak gitu tuh cangkangnya, no. Oh, itu mah banyak di pinggir sawah kita. Oh, ya udah kalau begitu mah Pak, bawa besok. Ngambil dia buah berenuk. Begitu ngambil buah berenuk, 4 biji diteng-teng. Mana tuh si Dedek? Panggil, Dedek, lu jangan macem-macem, pengen begitu aja lu nangis berteriak-teriak. Tuh, bapak bawain 4 biji sekaligus, habisin. Pas dilihat, Pak, ini mah nggak belang. Atuh yang belang mah beda lagi, ini yang polos, kata suaminya. Nggak taunya berenuk. Nah, dikupaslah sama dia. Kata anaknya, Pak, itu mah dalamannya merah. Kok ini mah dalamannya putih? Atuh tergantung, ada yang merah, ada yang putih. Cicipin pahit. Nah itu. Kenapa dicontohkan seperti itu? Karena orang itu biasanya ngelihat orang yang ngaji pengen, tapi mau berangkat ngaji males. Nah itu. Ada apa di belakangnya?
Ada iblis, kaki dipegangin, hati digelayutin, badan digelayutin, mata digelayutin. Tuh, begitu habis sholat baru mau buka Al-Quran, mata udah ngantuk, bener gak? Kata iblis, jangan, mendingan tidur. Tidur gak mau bangun, tidur gak mau baca Quran, ngantuk. Giliran nonton TV 3 jam, awet. Coba nonton Ikatan Cinta berapa jam? 1,5 jam, kuat itu pantatnya, nggak geser-geser aja. Baca Quran 10 menit udah panas. Benar. Baca Quran 10 menit udah panas itu pantat. Tapi kalau nonton Ikatan Cinta 1,5 jam, begitu berhenti, kecewa. Bener begitu? Ngaku. Bener? Nah, cocok gitu. Nah, itulah orang yang suka baca Al-Quran dirindukan oleh sorga. Karena waktu sudah habis, pengajian kita 3 lagi, baru 1. Nah, kita lanjutkan Sabtu yang akan datang, episode yang kedua. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.